Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Setiajani, NIM 190210264092. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan terkait fotosintesis. Adapun tujuannya yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan pertama yaitu toples kaca, corong gelas, tabung reaksi, termometer, stopwatch, alat penghitung, benang jahit, plastik berwarna merah, kuning, ungu, hijau, dan biru. Soda kue, air, dan tanaman Hydrilla verticillata. Prosedur yang harus kita lakukan dalam percobaan pertama yaitu memotong 5 tangkai tanaman air Hydrilla verticillata sepanjang 10 cm, lalu ikat bagian tangkainya. Kemudian, ikat tangkainya menggunakan benang jahit. Langkah selanjutnya, isilah toples kaca dengan air hingga 3/4 bagiannya. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam corong gelas dengan posisi menghadap ke atas. Kemudian, masukkan ke dalam toples kaca dengan posisi terbalik. Isi tabung reaksi dengan air. Menutup batang corong kaca dengan tabung reaksi tadi. Lalu isi dengan air
bagian toples kaca lainnya. Letakkan di tempat yang teduh selama 3 menit, cek suhu dan hitung banyaknya gas yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata dan catatlah pada tabel hasil penelitian. Pada tempat teduh dengan waktu 3 menit, suhu menunjukkan 27 derajat Celcius dengan banyak gelembung 16. Gantilah di tempat yang terang dan terkena sinar matahari. Tambahkan setengah sendok teh soda kue, masukkan ke dalam toples kaca. Tunggu selama 3 menit, amati, cek suhu, dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Pada cahaya langsung, ditambah dengan soda kue, dengan waktu 3 menit, menunjukkan suhu 29 derajat Celcius dengan banyak gelembung 144. Tambahkan plastik warna merah di atasnya dengan menghadap sinar matahari. Plastik diletakkan berhadapan langsung dengan posisi datangnya cahaya matahari. Cahaya langsung ditambah dengan plastik warna merah dengan waktu 3 menit menunjukkan suhu 30 derajat Celcius dengan banyak gelembung 169. Gantilah plastik percobaan secara bergantian. Jangan lupa tetap cek suhu dan banyak gelembung pada setiap percobaan plastik berwarna. Cahaya langsung ditambah dengan plastik kuning dengan waktu 3 menit menunjukkan suhu 30 derajat Celcius dengan banyak gelembung 143. Cahaya langsung ditambah dengan plastik warna hijau dengan waktu 3 menit menunjukkan suhu 29 derajat Celcius dengan banyak gelembung 71. Cahaya langsung ditambah dengan plastik biru dengan waktu 3 menit menunjukkan suhu 30 derajat Celcius dengan banyak gelembung 156. Cahaya langsung ditambah dengan plastik ungu dengan waktu 3 menit menunjukkan suhu 30 derajat Celcius dengan banyak gelembung 114. Catat pada tabel pengamatan, dokumentasikan dengan memfoto setiap percobaan pada praktikum ini. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kedua yaitu daun tanaman hidup, aluminium foil, air, alkohol, larutan iodin, pipet tetes, gelas kimia ukuran 250 ml, piring kecil, pinset, isolasi bening, gunting, penjepit kayu, panci, dan kompor. Prosedur yang harus kita lakukan dalam percobaan kedua yaitu pilihlah daun yang menghadap cahaya matahari. Tutuplah bagian tengah daun menggunakan aluminium foil, lalu rekatkan dengan isolasi bening. Tujuannya agar aluminium foil tidak terbawa oleh angin. Tunggu hingga 1 minggu. Memeti daun pada sore hari atau pagi hari sebelum matahari terbit. Bukalah pembungkusnya menggunakan gunting.
ml dengan menggunakan panci. Merebus daun hingga layu dengan waktu kurang lebih 5 menit. Langkah selanjutnya, angkat dan tiriskan daun menggunakan pinset. Masukkan daun-daun ke dalam gelas kimia 250 ml yang berisi alkohol. Jepitlah gelas kimia 250 ml yang berisi alkohol menggunakan penjepit di atas air mendidih dalam panci yang telah digunakan tadi. Tunggu hingga mendidih selama waktu kurang lebih 3 menit. Tetesi piring kecil dengan larutan iodin kurang lebih 10 tetes menggunakan pipet tetes. Ambil daun yang telah direbus tadi dan letakkan di piring kecil. Pastikan bagian daun telah terkena oleh larutan iodin secara sempurna. Amati daun satu persatu dan terawang di bawah sinar matahari. Catatlah hasil pada tabel pengamatan. Dokumentasikan daun sebelum dan sesudah ditetesi larutan iodin. Pada hasil pengamatan, warna daun setelah ditetesi oleh larutan iodin, warna daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil berwarna hijau kehitaman, sedangkan warna daun yang tertutupi oleh aluminium foil berwarna kuning pucat. Hal ini menandakan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi